You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sungguh karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh dikumpulkan kembali malam hari ini. Kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon, ketika kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Saya bersyukur sekali kalau kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan. Saya harap suara saya terdengar dengan jelas. Dan kalau kurang jelas nanti ada yang memberitahu saja ya. Nah, ini topik yang wah, tadi sempat diskusi juga di awal dengan Kak Nur ya. Ini topik yang susah-susah gampang ya. Karena kita semua pasti punya keluarga. Tapi tidak semua kita senang membicarakan keluarga kita. Begitu kali ya. Nah, ini topik yang sejak mahasiswa juga dibawakan, tapi bagi saya sampai alumni pun tetap relevan. Baik teman-teman yang mungkin mengatakan, aduh bang, saya mah belum menikah. Oke, ini bukan berarti bukan bagian yang Tuhan mau sampaikan kepada teman-teman. Tetapi ini adalah persiapan tentunya, dan juga tentunya jadi evaluasi. Karena setiap kita di dalam hidup ini pasti punya peran. Nanti kita cek sama-sama ya. Peran itu bicara tentang relasi kita satu sama lain, menyebabkan kita punya peran. Contoh, kita lahir sebagai seorang anak. Begitu menikah, nah kita punya peran baru lagi. Karena mungkin sebagai suami, mungkin sebagai istri, mungkin sebagai menantu. Nah, maka waktu kita melihat ada perubahan-perubahan relasi dalam hidup, ada peran-peran juga yang Tuhan mau bagi setiap kita. Nah, biasanya kalau di mahasiswa saya minta mereka sharing dulu tentang keluarganya ya. Ya, ini kita nggak akan melakukan hal itu. Tapi kalau teman-teman diminta menggambarkan kondisi keluargamu, nggak usah dijawab ya. Ini biasanya buat mahasiswa ya. Karena susah seringkali mulai cerita. Nah, saya biasanya kasih gambar ini. Kira-kira keluargamu, keluarga intimu, diwakili oleh gambar yang mana? Mungkin ada yang bilang, wah dingin bang, kami di rumah semua dingin. Ada yang bilang, wah kami gersang bang. Ada juga pohon kaktus, duri semua tapi bang. Ada yang bilang, wah kami subur sekali bang, hijau, asri sekali. Atau ada yang, wow seperti di kota yang sangat-sangat sibuk. Saya tidak akan membahas ini, dan saya pikir nanti ini mungkin teman-teman bisa evaluasi keluarga kita masing-masing. Tapi saya mau memberikan konteks bagi kita untuk membahas akan topik ini. Kita mulai dengan sebuah realita bahwa Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang relasional. Karena itu, ketika Allah menciptakan manusia, manusia yang diciptakan Allah juga adalah manusia yang memiliki relasi. Relasi yang indah tentunya satu sama lain. Jadi Allah kita adalah Allah yang relasional. Kita pun diciptakan oleh Allah di dalam relasi yang indah satu sama lain. Dan relasi pertama dan terutama yang Tuhan berikan kepada kita adalah keluarga. Makanya kalau kita perhatikan juga di dalam realita keluarga ini, apa yang Tuhan nyatakan
Tuhan memberikan kepada kita orang tua, Tuhan mungkin memberikan kepada kita keluarga besar, ada opung, ada kakek nenek, ada saudara, kakak beradik. Sehingga ada sebuah kutipan. Saya tidak tahu apakah saudara setuju atau tidak dengan kutipan ini. Ada yang mengatakan, the nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Hal yang paling mirip surga di dalam dunia ini adalah keluarga atau rumah tangga Kristen yang bahagia. Wah, tapi begitu mendengar akan hal ini, realitanya kok nggak gitu, Bang? Begitu ya. Inilah realita Kejadian 3. Bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, dan perhatikan, karena manusia itu relasional, dosa yang masuk pun merusak relasi-relasi itu. Sehingga di dalam Kejadian pasal 3 kita membaca bagaimana suami menyalahkan istri. Bagaimana Kejadian 4 seorang abang tega bunuh adiknya. Inilah gambaran keluarga. Mirip keluarga Bart Simpson ya. Nah, inikah realita yang kita alami kalau kita punya gambaran seperti ini tentang keluarga? Saya cuma mau ingatkan bahwa itu adalah realita akibat dari dosa. Tetapi Allah yang merancangkan keluarga adalah Allah yang punya rencana yang indah di dalam setiap relasi itu. Teman-teman perhatikan sebentar ya. Ternyata kalau kita baca Alkitab, Allah kita memperkenalkan diri, memberikan banyak bahasa-bahasa keluarga. Dia menyuruh kita memanggilnya Bapa. Lalu kita saudara-saudara, brothers and sister in Christ. Kalau perhatikan, Alkitab memperkenalkan Allah di dalam bahasa keluarga. Alkitab memberikan gambaran keluarga Allah dalam bahasa keluarga. Sehingga bagi saya, kalau kita bisa memperhatikan hal ini jadi sebuah petunjuk sebenarnya. Kalau saja semua keluarga hidup dengan baik sesuai kehendak Tuhan, anak-anak nggak akan jauh dari iman. Kenapa? Karena semua yang dia perhatikan, dibicarakan, dia lihat dalam realita keseharian. Tapi sekali lagi, dosa merusak segalanya. Nah, tetapi hal yang menarik, bahwa Allah bukan hanya mencipta dalam relasi, Allah bukan hanya mengizinkan dosa merusak relasi, tetapi Allah mengutus anaknya Yesus Kristus melalui karya Kristus di kayu salib, mendamaikan manusia dengan Allah, vertikal, tetapi juga mendamaikan manusia dengan sesama. Kenapa salib punya dua dimensi itu? Saya pikir ini pengingat bagi kita bahwa Allah bukan hanya mengizinkan manusia jatuh dalam dosa, tetapi Allah memberikan jalan keluar. Penebusan di dalam karya Kristus di kayu salib, mendamaikan manusia dengan Allah dan juga manusia dengan sesamanya. Jadi kalau saudara perhatikan, keselamatan di dalam Kristus bukan hanya memiliki dimensi personal. Oh, saya sudah diselamatkan. Tetapi pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita juga punya dimensi sosial. Makanya dalam tafsiran kitab Efesus, penulis, teolog, penafsir Alkitab, pengkhotbah bernama John Stott menuliskan bahwa ketika kita punya hidup baru, maka kita punya standar hidup yang baru. Namanya new life, new standard. Tetapi ketika akhirnya Allah menyelamatkan kita, bayangkan setiap individu yang mengalami new life. Saya dapat new life, Kak Nurani dapat new life, Bang Barmen dapat new life, Agnes dapat new life, kita semua dapat new life. Maka kita menjadi new society. Makanya tafsiran terhadap kitab Efesus, Pendeta John Stott memberi judul God's New Society. Setiap individu yang berkumpul dalam sebuah komunitas, membangun sebuah society, komunitas yang apa yang terjadi?
di dalamnya mengalami relasi-relasi yang baru. Nah, inilah relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Jadi teman-teman, kita tidak mengatakan keluarga sempurna. Karena itu waktu penciptaan. Kita juga tidak hopeless ketika keluarga jatuh dalam dosa. Karena sekarang kita punya prinsip yang menarik. Bahwa memang keluarga sudah jatuh dalam dosa. Tidak seindah rancangan awal Allah pada awalnya. Tetapi keluarga punya pengharapan. Karena kedatangan Kristus membaharui relasi-relasi di dalam keluarga. Inilah relasi yang diperbaharui di dalam Kristus, satu sama lain. Dan itulah fokus dari kitab Efesus. Ketika bagian depan kitab Efesus pasal 1-3 bicara doktrin, maka Efesus 4 ke belakang bicara aplikasi penerapannya. Dan apakah God's New Society? Maka Paulus menggambarkan bagaimana prinsip ini diterapkan di dalam keluarga Kristen. Jadi Paulus nggak bilang langsung bangsa negara. Tapi Paulus mau mengingatkan setiap individu. Ternyata Tuhan tempatkan di dalam komunitas terkecilnya. Yaitu family. Karena itu, saya harap waktu kita akan membaca ayat-ayat ini, teman-teman ingat, ini adalah relasi yang dibaharui. Jadi jangan bilang, aduh, tapi susah. Aduh, Alkitab bilangnya harus begini. Ini hanya mungkin terjadi ketika engkau dan saya sudah mengalami hidup yang dibaharui di dalam Kristus. Memang sulit, memang tidak mudah, tapi Tuhan memampukan kita. Itulah pekerjaan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan kuat di dalam diri setiap kita yang dibaharui. Ya, jadi saya harap waktu baca Efesus 5:21 sampai 6 ayat 9, ini bukanlah sesuatu yang hopeless. Tetapi ini justru karena sudah ada relasi yang dibaharui di dalam Kristus tadi, relasi yang dibaharui di dalam Kristus tadi, maka ini adalah sebuah kemungkinan pengharapan yang kita alami karena kita ada di dalam Kristus, ya. Teman-teman silakan yang punya Alkitab, karena saya tidak tuliskan ayatnya di slide. Silakan teman-teman membuka Efesus pasal yang kelima. Abang akan bacakan buat kita ayat 21 sampai pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Ya. Saya mesti naik sedikit ke pasal 5 ya, karena kalau cuman Efesus 6, itu hanya bicara tentang anak dan orang tua, ya. Tapi kita juga perlu melihat. Tapi saya belum menikah, Bang. Ini persiapan ya. Anggap aja bimbingan pranikah. Oke. Mari kita lihat dari ayat 21. Abang sengaja memilih ayat 21. Kalau kalian punya Alkitab, perhatikan ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Lalu dia masuk kepada paragraf baru. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi
dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6, judulnya taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa kata kunci atau ayat kunci yang penting untuk bagian ini sebenarnya ada di ayat 21. Itu kata kunci yang penting. Di dalam ayat 21 dituliskan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kalian perhatikan di dalam Alkitabmu, kalau kalian masih pakai Alkitab terjemahan baru pertama, TB1, nah ini kayak begitu ya. Jadi kalau lihat di TB1, ini ada di ayat yang ke-21 itu adanya di paragraf atas, ya. Coba teman-teman lihat itu. Adanya di paragraf atas. Lalu paragraf bawah mulai di ayat 22. Sebenarnya dalam bahasa aslinya lebih tepat. Nah, karena ini kalau pembagian paragraf itu kan sebenarnya dibikin oleh penerjemahnya ya. Nah, makanya menarik sekali waktu perhatikan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Nggak tahu berapa banyak yang sudah beli ya. Sudah ada terjemahan baru edisi 2. Maka ayat 21 itu masuk ke bawah. Karena ini kuncinya. Ayat 21, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi teman-teman, ketika berbicara bagaimana sebuah keluarga berfungsi, ternyata bagi orang yang telah dibaharui di dalam Kristus, maka ayat kuncinya adalah ayat 21. Tunduklah seorang kepada yang lain. Yang tunduk itu bukan cuma satu pihak, tetapi saling. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita bisa membaca ayat ini dengan benar dalam konteksnya, maka perhatikan. Karena kadang-kadang kita pikir ya, tunduklah seorang kepada yang lain. Apalagi di ayat 22 muncul, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seolah-olah yang harus tunduk itu cuma satu pihak. Tidak. Kata tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus
Ini kata kunci mengerti penjelasan Paulus ini ya. Makanya Alkitab Terjemahan Baru 2, TB2, langsung membuatnya jadi satu kalimat baru. Tunduklah. Nah, saya coba periksa beberapa prinsip. Ini tunduklah bukan satu pihak ya, tapi seorang kepada yang lain. Jadi ini adalah idenya idea of mutual submission. Sama-sama tunduk. Apa idenya? The idea of mutual submission is that we should willingly place ourselves under one another's authority. Jadi sebenarnya bukan cuma satu yang punya otoritas lalu yang lain tinggal di bawahnya. Tidak. Tapi masing-masing belajar menundukkan diri kepada otoritas orang lain. Dan saya pikir ini menarik. Serve one another out of reverence for Christ. Jadi kalau kita perhatikan pengertiannya, this means that we should not seek to dominate. Jadi ini bukan usaha untuk mendominasi pihak tertentu atau mengontrol pihak tertentu, tetapi adalah sebuah upaya untuk melayani mereka dan menempatkan mereka sebagai orang yang di atas kita. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah sikap kerendahan hati dan juga penghormatan. Dan sikap rendah hati dan hormat itulah merefleksikan kasih Kristus dan Kristus yang tidak mementingkan dirinya. Jadi pertama ingat ya, ini bukan yang tunduk satu pihak. Tidak, itu ayatnya nggak bilang begitu. Yang tunduk dua pihak. Tunduk itu bukan berarti saling membawahi, tetapi justru saling melayani. Karena ketundukan ini diinspirasikan dari ketundukan Kristus. Nah ini kalau diterjemahan bebas banget gitu ya. Saya terjemahan sederhana begitu, bahwa ini adalah saling tunduk. Itu sekali lagi tolong dipahami, ini bukan satu pihak yang tunduk. Nah, lalu bagaimana melayani satu sama lain? Itulah esensi dari ayat-ayat ini. Nah, dari point of view itulah teman-teman mulai baca. Berarti yang harus tunduk siapa? Bukan cuma istri, suami juga. Tapi waktu dia tunduk adalah dia berusaha melayani istrinya. Istri tunduk, dia berusaha melayani suaminya. Jadi sekali lagi, kalau kemarin ngobrol sama istri saya, lalu dia katakan, khususnya di banyak gereja, ayat itu dipakai ketika ada istri dapat kekerasan dari suami, lapor ke pendeta. Lalu pendeta bilang, ya, cobalah belajar tunduk. Waduh, saya bukan berkata feminisme tepat dalam arti tertentu. Saya pikir juga tidak demikian. Tapi Alkitab bukan mengatakan satu pihak. Sebenarnya waktu kita PA baik-baik, ini dua pihak saling tunduk. Coba lihat, suami sama istri. Berarti siapa yang harus tunduk? Istri tunduk kepada suami, dan suami responnya adalah mengasihi istri. Kalau dipikir-pikir, siapa yang lebih bandel ya? Coba teman-teman lihat ayat 22-33. Untuk istri berapa ayat? Hai istri, tunduklah suamimu. 22, 23, 24. Nah, untuk istri sampai ayat 24, 23, 22 sampai 24. Untuk suami mulai 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebagainya. Jadi benar-benar mengasihi itu bahkan memberikan dirinya, menjaga. Wow, panjang juga ayat buat suami ya. Sampai di mana? Sampai di ayat ke-32. Karena bandel suami itu kayaknya ya. Lebih susah tunduk dia. Makanya dikasih penjelasan teologis yang begitu panjang. Istri cuma 3 ayat. Makanya kadang-kadang ayat ini kok mendiskriminasikan perempuan, padahal justru yang lebih susah tunduk adalah suami. Kalau suami mengasihi, maka istri otomatis tunduklah. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau suami nggak mengasihi, istri dianggap sparring partner lah, untuk digebukin lah, dipukulin lah, disuruh-suruh. Bayangkan gambarannya sebagaimana Kristus mengasihi jemaat.
Gimana Kristus mengasihi jemaat? Ditambahkan lagi oleh Paulus, telah menyerahkan dirinya baginya. Wow. Jadi, kalau kita hayati ini, bentuk tunduknya istri adalah dia mau melayani suaminya. Yang pada saat yang sama, suaminya adalah seorang suami yang sungguh mengasihi istrinya, yang benar-benar seperti Kristus memberi diri. Tapi susah bang, gitu ya. Nggak kayak gitu mamaku, nggak kayak gitu bapakku, ya. Mereka harus kenal Yesus. Karena ini kan ingat, ini rahasia relasi dibaharui dalam Kristus. Karena itu PI terus. Jangan cuma marah gitu. Bapak baik-baik sama mama gitu ya. Nanti kalau Mandok Hatta selalu gitu. Janganlah jahat-jahat sama mama gitu ya. Tapi beritakan Injil. Berikan cinta Kristus. Kalau dia tidak diinspirasi oleh cinta Kristus, lihat ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Kalau dia nggak pernah lihat, dia nggak kenal siapa Yesus, dia tidak tahu apa yang Yesus lakukan bagi manusia, akan sulit juga mengasihi. Keluarga kita butuh Injil. Doa kita untuk keluarga masing-masing supaya mereka mengalami Injil. Dan Injil itu akan membangun sebuah relasi yang seperti ini. Ya, ini banyak diskusi lah dari ayat ini ya. Tapi saya coba ambil hal-hal yang jarang dibagikan. Karena biasanya cuman perempuan tuntut hakmu. Laki-laki, ayo pakai ayat ini untuk mengabuse. Tapi saya hanya mau mengatakan ini semua terjadi kalau keluarga di dalam Kristus. Dan saya pikir itu doa kita buat keluarga kita masing-masing. Saya akan cari istri seperti apa? Ya janganlah cari yang aneh-aneh. Sekarang alumni juga mulai pakai dating apps lah. Nggak tahu lah itu siapalah orangnya. Nggak jelas. Kalau dia nggak dalam Tuhan, teman-teman. Saya jujur, kalau dating apps kita bisa diskusi lah ya. Tapi saya harus katakan kita kenal. Kalau kalian mau jalin relasi, ingat, ini bukan cuma persahabatan. Kalau mau menikah, itu masuk dalam sebuah pernikahan. Perkawinan itu seumur hidup. Jadi, persiapkan diri dengan baik ya. Nah, itu poin yang saya mau bagikan. Relasi suami istri. Belum menikah berarti siapkan diri. Cari pasangan yang di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu bukan cuma Kristen ke gereja ya. Pastikan dia bertumbuh. Dia kenal Tuhan. Dia bertumbuh dalam Tuhan. Dia orang yang mau belajar kebenaran. Kalau tidak ya, saya nggak bisa jamin ya. Ketika saya layani beberapa alumni begitu, waktu PMK, wah luar biasa. Cari pengurus aja kriterianya banyak kali ya. Ini nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu cari suami, cari istri kok sembarangan amat. Jadi ini jadi pergumulan ya. Ya karena mungkin tahulah umur sudah nambah, ya siapa aja lah yang lewat. Nah nggak begitu. Cari yang kenal Tuhan. Cari yang cinta Tuhan dan tentunya cinta kamu. Dan bangunlah, sama-sama bangun relasi di dalam Tuhan. Jadi siapa yang mesti tunduk? Bukan cuma istri. Kesannya selalu istri pihak lemah. Suami juga harus berjuang. Tunduk dengan cara mengasihi. Nah, sekarang berikutnya. Orang tua sama anak. Siapa yang harus tunduk? Kesan kita anak. Tapi kalau baca baik-baik, ini adalah tunduklah seorang kepada yang lain. Jadi orang tua pun tunduk atau dibaharui dalam Kristus. Teman-teman, ternyata waktu saya baca konteksnya, waktu itu orang tua dalam hukum Romawi itu bahkan boleh bunuh anaknya kalau dia merasa anaknya tidak mentaati dia. Orang tua boleh bunuh anaknya. Ngeri juga ya aturannya. Makanya dituliskan. Jadi ini karena seolah-olah yang pertama itu yang harus tunduk. Jadi kayak tadi, hai istri, kesannya istri yang mesti tunduk. Kita lupa suami juga. Yang ini, hai anak-anak. Lah, berarti orang tuanya kayaknya bebas. Silakan orang tua mau lakukan seperti orang Roma boleh bunuh anak. Paulus nggak katakan begitu. Hai anak-anak, taatilah. Dua kata kunci untuk anak. Taatilah dan hormatilah. Itu kata kunci buat anak. Perhatikan ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting. Di dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat, nomor 4 adalah, nomor yang ke-5 ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu.
Ini satu-satunya perintah yang ada janjinya. Yang lain nggak ada janjinya ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, titik. Jangan ada padamu Allah lain, titik. Jangan membunuh, titik. Tapi ketika dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang nyata dari janji ini. Nah, tentu ini kalau dibahas bisa panjang, tapi secara sederhana, Tuhan mau mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada bagian yang Tuhan berikan melalui orang tua, dan di dalamnya teman-teman dan saya harus melakukan dua kata kunci ini. Ini perintah loh. Ini bukan suggestion. Ya mbok ya taat, atau ya silahkan taat ya. Tapi ini perintah. Taatilah dan hormatilah. Nah, teman-teman mesti ingat ya, taat itu adalah pilihan. Karena kalau kita dibilang taat, perhatikan kalimatnya. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tua tidak minta kita atau minta kita melakukan sesuatu yang tidak di dalam Tuhan, boleh nggak taat? Boleh. Ayat ini sebenarnya memberikan opsi. Kalau bapakmu, mamamu, ayo nak, ini maaf ya, ini sangat ekstrim contohnya. Ayo nak, kita bunuh anak tetangga. Kesel kali ku tengok dia ya. Bolehkah taat? Oh, saya harus mentaatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau ada pilihan ketaatan kepada Tuhan, kehendaknya, dan kehendak orang tua, maka pilihlah taat kepada Tuhan. Bukan taat kepada orang tua. Maaf, ini kayaknya berat ya. Tapi ini harus kita ingat. Bahwa seringkali demi taat kepada Tuhan, kadang-kadang kita nggak taat sama orang tua. Kalau abang taat sama orang tua, saya nggak jadi staff ya. Karena papa saya, mama saya maunya saya jadi orang sukses di bidang lain ya. Bidang komunikasi. Jadi ini kan bentuk ketidaktaatan saya kepada orang tua. Tapi perhatikan, ketika bicara hormatilah, itu nggak ada pilihan. Maaf. Taat ada pilihan, hormati nggak ada pilihan. Mau bapakmu baik, bapakmu selingkuh, nggak selingkuh, mama yang baik, atau dia perempuan yang tidak bertanggung jawab, apakah keluargamu baik apa tidak, tidak ada pilihan. Nggak dibilang gini, kalau orang tuamu selingkuh nggak usah hormati dia. Nggak ada. Dalam ketaatan ada pilihan. Dalam penghormatan tidak ada pilihan. Seringkali kita gagalnya di sini. Karena kita marah sama orang tua kita marah sama keluarga kita, jadinya nggak hormat juga kita. Padahal kalau kita lihat ayatnya, taat tetap di dalam Tuhan. Tetapi hormat itu harus terjadi. Memang saya nggak setuju sama apa yang mungkin orang tua saya lakukan, tapi saya belajar hormat. Nah, seringkali ini yang nggak mudah. Teman-teman, ini nggak mudah sama sekali. Dan pergumulan akan teman-teman alami ke depan pasti ya. Seringkali dalam, saya nggak tahu masalahmu di mana. Setelah abang jelaskan ini, mungkin kau bilang, bang, masalahku di taat. Orang tua aku suruh, pasang kau togel ya, gitu ya. Atau orang tua aku bilang, pokoknya kau menikah sama si Anu itu, bagus, uangnya banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang mau taat apa enggak. Tapi yang kedua, jangan-jangan masalahmu hormat. Mungkin karena satu kesalahan yang bapakmu pernah lakukan di masa lalu. Mungkin satu kesalahan yang mamamu pernah buat di keluarga besar. Apakah hormatmu turun? Hati-hati ya. Untuk anak, itu dua kata kunci. Taati, hormatilah. Untuk bapak ini bukan cuma bapak ya, tapi pasti juga ibu ya. Nah, kalau sudah jadi bapak, kalian bisa ngerti ya. Tanya Bang Eli sini ya. Jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi bukan hanya satu pihak, tunduk-tunduk, anak tunduk, orang tua semena-mena, enggak gitu. Tapi justru bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah. Didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Maka ingatlah, keluarga-keluarga Kristen yang bikin anakmu hidup baik. Bukan cuma pendidikan sekolah. Kadang-kadang kita itu berjuang ya, anak sekolah, kita cari sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Tapi kalau anak sekolah minggu, kita maksain gak sih ke sekolah minggu ya? Kadang-kadang orang suka males gitu ya.
Nggak apa-apa lah, capek kali anakku. Dari Senin sampai Sabtu belajar, terus ya Minggu nggak apa-apa lah dia tidur gitu ya. Jadi mungkin karena sekolah Minggu nggak bayar ya. Saya pernah usul itu sama guru sekolah minggu. Mungkin kalau guru sekolah minggu bikin bayar itu sekolah minggu itu ya, sampai orang tua mau nggak mau utus anaknya ya. Kalau pergi les kan gitu, pergi kau les, sudah bayar mahal bapak mama gitu ya. Tapi kadang-kadang untuk, ya, apakah kita sama seriusnya juga didik mereka dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Kita senang anak kita bisa bahasa Inggris, tapi apakah kita juga senang anak kita tahu Alkitab, dia membaca Alkitab, dia belajar kitab suci. Teman-teman, dalam hal ini satu hal yang saya renungkan, mungkin saya agak lama di sini ya, karena abang melihat begini, nggak gampang ya. Karena dalam hal punya orang tua, atau orang tua dalam hal punya anak, itu kita nggak bisa milih, ya. Ada nggak yang pernah pilih, saya mau dong bapakku siapa gitu ya. Kita nggak bisa milih gitu. Makanya ini jadi menarik ya. Ada satu doa namanya Serenity Prayer. Dia bilang begini ya, Tuhan, berikanlah saya ketenangan di hati untuk menerima apa yang tidak bisa saya ubah. Dan berikan saya keberanian. Jadi untuk yang tidak bisa diubah, berikan ketenangan. Untuk berubah, ada yang bisa diubah, berikan saya keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan berikan saya hikmat. Nah, ternyata ini lebih unik ya, untuk membedakan mana yang bisa dan mana yang nggak bisa diubah. Teman-teman, kita mesti ingat ya, kalau keluarga itu masuk kategori bisa diubah atau tidak bisa diubah. Maaf, maksudnya bisa kita pilih atau nggak bisa kita pilih. Nggak bisa kan? Makanya saya taruhnya dalam hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Katanya ada 10 hal. Nanti cari lagi ya lanjutannya. Kita nggak bisa memilih waktu lahir jenis kelamin apa. Memang ada yang bilang, tapi kan bisa diganti kalau saya nggak suka. Ya, tapi awal lahir kan nggak ada yang pesen duluan gitu. Kita nggak bisa pilih orang tua kita siapa, keluarga kita yang mana. Kita nggak bisa pilih urutan lahirnya bagaimana, siapa abang, siapa adik. Kita nggak bisa memilih mau suku apa, maunya jadi orang Jerman. Jadinya mungkin orang Batak gitu ya, sama-sama ya. Jerman juga membawa Injil ke tanah Batak kan. Kita nggak bisa memilih golongan darah. Jadi kalau nggak bisa dipilih, ya terima. Kau mau berdoa, puasa siang malam, Tuhan ubah kelaminku. Begitu amin, masih laki misalnya gitu ya. Nah, kalau tidak bisa diubah, ya kita terima dengan ketenangan dan keyakinan ada rencana Tuhan di situ, termasuk di keluarga kita. Tapi kalau bisa diubah, yang bisa diubah ini kan kebiasaan buruk, sifat yang buruk, ya ini bisa diubah. Karakter. Jadi ingat untuk terus bertumbuh serupa Kristus. Kadang-kadang sekarang suka gitu. Saya kesel kali keluargaku, kayaknya kalau bisa aku mau ganti keluarga. Itu kan gak bisa diubah. Tapi sekalinya karakter buruk. Emang pemarah aku memang pemarah. Mau apa? Gak bisa aku dari dulu memang begini. Kata mamaku, semua takut sama aku. Kok jadi bangga sama hal-hal yang harusnya bisa diubah? Nah, Tuhan gak mau kita seperti itu. Tuhan mau membawa kita makin seperti Yesus. God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way. Jadi mari belajar menghormati orang tua kita, belajar mentaati. Nah, ada satu buku kalau kalian tertarik, sudah diterjemahkan Perkantas sebenarnya ya, This Changes Everything. Tapi saya kutip, ini penulisnya anak remaja sebenarnya. Ini remaja nulis buku, kalimatnya dia tulis dalam buku itu dalam bahasa Inggris ya. Obey your parent as much as you can until you reach a point where you ask to sin. Taati orang tuamu sampai dia minta kau melakukan dosa gitu ya. Sampai maksudnya jangan taati kalau dia minta kau melakukan dosa, tapi sampai kapanpun kalau dia tidak minta kau melakukan dosa, taati. Your obedience stops there, but not before. Maksudnya ya tetaplah taat, bukan sampai kecuali dia minta kau berdosa. Nah, and on the days when you wrestle with discouragement or frustration, remember, you have a heavenly Father who is perfectly faithful, perfectly loving, perfectly kind, perfectly trustworthy, the perfect parent in every way. Kita nggak ada keluarga yang sempurna.
And He loves you with an unshakable love. Memang tidak mudah kalau kita dalam keluarga yang sulit ya. Saya ingat satu waktu ada seorang anak datang sama saya dan dia bilang, "Bang, boleh nggak sih saya panggil Allah itu Mama?" Di sini saya jadi sadar ya, Tuhan tuh bicara dengan bahasa keluarga kan. Karena setiap kali saya berdoa, "Bapa kami yang di surga," terbayanglah bapakku yang dia pukul mamaku, dia tendang kami. Tidak bisa saya membayangkan sesuatu yang baik kalau bapak. Sementara disuruh berdoa, "Bapa kami yang di surga." Nggak bisa. Boleh nggak saya bilang Mama kami yang di surga? Ya, secara teologis saya jelaskan. Tetap tidak boleh. Harus kau sebut Bapa kami yang di surga. Meskipun kau kecewa dengan orang tuamu, dengan bapakmu. Ini hanyalah mau mengingatkan kamu bahwa kamu punya Bapa yang sempurna di surga. Perfectly faithful, perfectly loving, perfectly kind, perfectly trustworthy. The perfect parents in every way. Mungkin orang tuamu nggak sempurna. Daud sampai bilang, "Meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi engkau tetap menerima aku." Teman-teman, ini menjadi kekuatan buat kita bertahan di keluarga ya. Ketimbang minta, "Tuhan berikan bapakku yang sempurna, mamaku yang sempurna." Kalau mereka belum berubah, kau punya Bapa yang sempurna di surga. Dan ini kesempatan yang Bapa surgawimu berikan bagi kamu di keluargamu. Kasihi terus keluargamu. Berikan doa-doamu. Beritakan Injil kepada mereka. Terus membagi kasih. Tidak mudah. Saya percaya tidak mudah. Frustasi kadang-kadang ya. Apalagi lihat perubahan kok lambat, kok sulit begitu ya. Tapi kenyataan Bapa di surga peduli dengan kita. Kalau sudah jadi bapak-bapak, ayatnya tadi ya. Nah, ini abang pilih bahasa Indonesia sehari-hari. Menarik juga ayatnya ya. Coba lihat, dibilang begini. "Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah." Nah, itu. Janganlah mencari-cari kesalahan mereka ya. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Di dalam terjemahan lain lagi, ini namanya firman Allah yang hidup, FAYH. Sedikit lebih ada penjelasan tafsiran. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Karena sebenarnya bukan cuma bapak ya, tapi juga mama. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara, sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih sayang dan yang menyukakan hati Allah, dan dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Nah, ayo teman-teman, ini persiapan ya jadi orang tua. Kalau kamu bilang, "Bapak mama aku dulu nggak begitu ke aku." Nah, ke depan Tuhan kasih kesempatan kamu mungkin nanti jadi orang tua suatu waktu. Baca ayat ini lagi dalam peranmu nanti. Makanya abang bilang tadi, ayat ini sebenarnya tunduk-tunduknya itu bukan cuma satu bagian. Waktu jadi anak ada tunduknya. Waktu jadi orang tua ada tunduknya. Ini tunduknya ya. Belajar mendidik mereka. Mendidik itu bukan cuma kasih teori. Mendidik itu karena bapak hidup sama anak ya. Maka dikasih tata tertib, dikasih aturan, dikasih reward kalau dia baik, dikasih teguran kalau dia salah. Supaya dia terbangun. Dan bangunlah dengan nasihat firman Tuhan. Terakhir, ternyata di dalam masyarakat Efesus ada hamba. Jadi inilah keluarga inti pada masa itu. Ada satu bapak, satu mama, ada anak-anak, dan mungkin juga ada hamba. Maka untuk hamba, kata kuncinya, taatilah Tuanmu yang di dunia. Tentu teman-teman mesti punya konsep juga ya. Waktu itu hamba itu ngeri juga ya. Karena waktu itu hamba itu dibeli dan boleh dibunuh. Kalau orang anak aja boleh dibunuh berdasarkan hukum Roma, apalagi cuma hamba. Hamba boleh dibunuh kalau dia tidak mentaati tuannya. Tapi Paulus tidak mengganti. Paulus nggak bilang, "Bebaskan semua hamba." Terlalu radikal untuk konteks waktu itu. Tetap ada tuan, tetap ada hamba, tapi relasinya dibaharui. Hamba tunduklah kepada tuanmu. Sama seperti kamu sedang melayani Tuhan. Nah, bagi tuan-tuan,
Nah, tuan-tuan ternyata tunduk juga sama hamba. Tunduknya seperti apa? Jauhkanlah ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu di surga. Ada di surga dan ia tidak memandang muka. Di hadapan Tuhan gak ada tuh Tuhan hamba. Yang ada cuma manusia yang taat dan tidak taat. Nah, jadi bayangkan teman-teman, kalau relasi ini terjadi, ini relasi industrial kerja kan sebenarnya. Ya paling sederhana kalau di rumah kita mungkin ada yang punya ART, maka mari belajar juga ya untuk bisa menghidupi, termasuk nanti dalam pekerjaan lebih luas. Maka teman-teman kalau punya usaha, punya jadi bos, punya bawahan, maka belajarlah untuk menghidupi kehidupan ini. Dan belajar taat. Kadang-kadang tuannya itu, aduh dia tukang marah-marah, bosku tukang marah-marah. Tapi teman-teman dipanggil untuk juga bisa belajar taat. Kadang-kadang karena kita nggak suka sama orangnya, semua yang dia suruh kita nggak mau. Begitu ya, itu salah juga. Saya pikir sebagai alumni ada banyak relevansi di sini. Jadi mari kita simpulkan sebagai bagian akhir sebelum kita tutup doa. Secara keseluruhan, bagian yang kita bahas ini menekankan pentingnya saling tunduk, pentingnya kasih, saling mengasihi, pentingnya saling menghormati dalam hubungan dalam keluarga. Ingat siapa yang harus melakukannya? Semua. Setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan, kesejahteraan orang lain, berusaha untuk melayani dan memberi dukungan. Maka ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang dan bahkan menjadi kesaksian yang kuat. Ingat tadi abang bilang, Allah bicara dalam bahasa keluarga. Bagaimana orang bisa melihat? Dia lihat ada Bapa yang mengasihi anak. Maka waktu kita beritakan Injil, ada Bapa di surga yang mengasihi. Anak nggak jauh dari, keluarga itu nggak jauh dari Injil Tuhan. Masih sulit? Oke, tapi mari kita mulai. Paling tidak, ada satu pribadi di keluargamu yang hari ini Tuhan sentuh untuk ubah. Supaya apa? Kalau Tuhan ubahkan saya, bukan supaya saya minta ganti keluarga. Oh Tuhan, terima kasih kasih-Mu di PMK, aku kenal Yesus, aku tahu pentingnya saat teduh. Oh, aku nggak suka kali keluarga aku, nggak saat teduh, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, buanglah keluarga itu. Tidak. Ketika Tuhan sentuh satu orang di keluarga itu, menjadi kesempatan Tuhan memulihkan keluarga saudara. Maka mari kita tidak berkeluh kesah. Kita jadi pribadi-pribadi yang memulai dengan hal yang sederhana. Mungkin saya nggak biasa bang di keluarga kami ngobrol satu sama lain. Ya doalah, ngobrol sama Tuhan dulu lah tentang keluargamu. Mari mulai hal-hal yang sederhana. Sebagai refleksi akhir, ya sebenarnya ini lebih positif aja nadanya ya. Keluarga kita mungkin tidak selalu dalam kondisi yang terbaik, tapi sadari bahwa Tuhan memakainya, atau Tuhan telah memakainya untuk menyatakan dirinya dan membentuk kita sampai saat ini. Nah, coba ingat-ingat ya hari ini. Adakah hal baik, kebiasaan baik, dan prinsip baik yang kamu pelajari dan pegang sejauh ini dari keluargamu? Tentu kan gak semuanya jelek ya. Jadi ini mungkin cuma untuk mengingatkan. Kalau aku bilang masih banyak yang jelek bang, oke. Tapi adakah yang baik yang kau mau syukuri? Dan kalau hari ini sekali lagi Tuhan sentuh hidupmu, kiranya engkau dan saya dipakai Tuhan jadi berkat untuk keluarga kita. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang menyatakan kehendak-Mu, bukan hanya di masa Paulus, tapi juga bagi kami. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman. Kami belajar dalam peran kami sebagai anak, atau mungkin sebagai orang tua, sebagai suami, ataupun sebagai seorang istri, sebagai seorang tuan, ataupun sebagai seorang hamba. Kami bisa menjalankan peran kami di dalam ketundukan satu sama lain yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan pada MC.